kita nggak tahu waktu itu di situasi itu teman-teman yang main band di situ tuh bisa dibilang band-band yang main di kapal pesiar. Mereka tuh terlatih pokoknya bermain dengan engineer yang kelas dunia lah, apalah gitu. Pokoknya triknya udah keluar lah ya. Ya biasa lah orang kalau kebiasaan bermain detail, mintanya kan ekspektasinya harus tinggi. Ekspektasinya tinggi. Nah, kita digembleng oleh Mas Ferry itu yang main keyboard. Oke. Hidup di kolektif anak punk lah, kita diajarin untuk bawa tanah survive, bisa survive di keadaan apapun, di situasi apapun. Itu yang punya ambience tersendiri. Maksudnya sounds binaural atau Sofregio sounds itu hilang anxiety-nya, jadi kecemasan tentang hidup, kecemasan tentang masalah-masalah yang kita hadapi gitu. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, halo teman-teman semuanya. Kembali lagi saya Safi di sini. Lama banget nggak upload dan sekarang ketemu lagi sama teman lama yang lama nggak ngobrol, tiba-tiba ketemu di tempat kopi. Salah satu tempat kopi yang enak banget yaitu Tikum Cafe yang ada di Benteng Orange. Nah, gimana selanjutnya obrolannya? Kita ikuti lanjutannya. Oke, halo bro, apa kabar? halo men, Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Jadi ceritanya udah lama banget nggak ketemu. Sekarang selain kabarnya sehat, apa sih aktivitas terakhir ini, apa aja sih? aktivitas ya Mencari cuan. kalau itu sih so pasti. Iya pasti cari cuan Pasti. kan ya. Oke, lanjut. Pasti, cuman periodenya mungkin berbeda sama periode yang kemarin. Yang Cari kemarin, uang, oke. orang biasa mungkin lihat, mohon maaf nih, mau pakai atribut lah, Oke. kantor. Era tren sekarang kan cari uang kan bukan di, Iya. bukan cuman itu, Pokoknya swasta lah. induknya bukan cuman itu, sumbernya. Jadi apa aja sih, yang penting bukan judi online. Bukan judi online. Ya udah. Seiring waktu berjalan kan saya sempat dengar selentingan bahwa Anda ini udah sempat merambah ke apa ya, bilang event boleh, kemudian bilang di sound engineer juga boleh, kemudian sibuk di ngurusin teman-teman seniman juga boleh. Yang saya dengar seperti itu. Coba diceritain kayak gimana sih ceritanya? Jadi awal pergerakan itu jadi ketika ada 10 teman itu main band. Oke. Keresahannya, lah setiap main band nih kok sound begini, sound jelek, Sound kurang bagus lah ya. muka selalu kayak habis makan asem gitu, bukan habis makan pedas gitu. Terus pada waktu itu kita ambil keputusan, ya udahlah kita jadi sound, bahasa kerennya soundman lah ya, Soundman, sound engineer lah. soundman. Dengan catatan hanya di sebuah kelompok scene kecil, kolektif aja, skena kolektif aja buat bersenang-senang, happy fun gitu. Lah kok tiba-tiba jadi hobi gitu, jadi apa, yang penting nggak keluar dari apa yang kita geluti lah. Iya, masih di seputaran musik. Ya masih seputaran musik lah ya. Kita geluti. Wah ini enak nih begitu. Keterusan. Cuman pada intinya kita menganggap bahwa sebenarnya nggak terlalu penting juga sih mau mengulik kita nih, gitu kan. Cuman kalau tanya soal itu, kita menganggap bahwa soundman atau sound engineer itu ya penjaga ruh sebuah kegiatan audio lah.
Jadi filsufnya kayak gitulah ya. Ya. Kalau sound engineer tuh dia mencangkup semuanya, bukan cuman fokus di band doang atau di sound yang keluar, tapi dia mencangkup semuanya ya. Ya, pada intinya sih menyampaikan sebuah experience yang baru dalam Oke. hal bunyi. Oke. Orang kalau bikin event kan pada dasarnya memikirkan harga sewa tenti mahal, Ya. harga sewa kursi mahal. Audio biasanya ditawar. Oke. Biasa satu paket tuh audio umpamanya speaker segini, umpamanya 5 juta lah contoh. Oke, contohnya 5 juta. Itu ada tawar lagi tuh, Ada ditawar. tawar lagi. Jadi kalau TNT sama kondangan ke TNT, TNT sama kursi tuh nggak ditawar. tawar-tawar Oke. gitu. Jadi apa yang kita pelajari itu ya mohon maaf nih, maksudnya secara otodidak ya. Oke. Mohon maaf lah. Saya bukan seorang soundman yang ibaratnya sekolah gitu berlanjut Iya, pendidikannya iya. bagus lah. Yap. Ini berdasarkan pengetahuan aja tentang musik, terus learn by doing lah gitu. Oke. Learn by doing dari teman-teman, dari kaset-kaset. Saya mendengarkan setiap genre-genre itu oral ya seperti sekarang bisa dibilang membantu teman-teman lah. Membantu teman-teman. Ya. Nah, kemudian kalau boleh tahu nih, seingat aja, kira-kira udah berapa tahun sih menggeluti dunia sound ini? Kalau ingat. Kalau ingat, sebenarnya kalau menggeluti sebagai sound engineer sebenarnya baru aja sih, baru belum bisa dibilang belum terlalu lama. Cuman awal coba-coba itu sebenarnya udah lama, tapi pengetahuan knowledge itu belum sampai. Iya. Jadi ceritanya begini, awalnya dulu tuh ada di Manado. Oke. Ada satu band lah, boleh kita sebutin nih bandnya. Silakan, bebas. Band itu Call Me a Dog. Call me a dog. Call Me a Dog. Oke. Dog. Salah satu yang menurut kita berjasa lah. Berjasa. Itu ada manajer yang nama Jesse Sujana, Pak Jesse Oke, Sujana. Pak Jesse Sujana. Dia bilang berani nggak nih megang mixer digital nih? Pada saat itu Oh, kan jadi dikasih challenge nih ya? Dikasih challenge. Dikasih challenge, berani nggak Yes. nih? Kayak gitu. karena masih buta kan, Masih buta lah. Iya. Masih bego lah. Ya udah. Iya Pak, berani gitu. Udah, tapi di situ tuh anjing keringat dingin lah. Iya. Mulai Digital pengalaman nih, iya, pertama maksudnya lah ya. karena mungkin kita orangnya analog, Oke. kebiasaan yang old school, megang Yap. kaset, CD gitu-gitu, tiba-tiba di digital kan, anjing ini apa lagi? Iya, gitu, benar-benar eranya berubah, challenge evolusinya. berubah gitu ya. Evolusi dari sebuah kemajuan kan, begitu. Udah. Nah, itu masih peang-peang tuh masih. Iya. Oke. Jadi mungkin kesadaran saya adalah waktu itu, saya waktu itu adalah saya berani bertanya terhadap siapapun yang dikatakan soundman. Dikatakan soundman siapapun dia. Ngejar event kemana-mana, bukan nyari artisnya atau gestarnya manggung, Iya. tapi nyari mana nih soundman-nya nih gitu. Cari kenalan, soundman ya cari link. Tapi keberkahan saya adalah ketika industrinya itu di Call Me a Dog. Dengan kepercayaan itu, dari situ tuh anak-anak scene teman-teman di Manado mulai wah Jack nih gitu. Iya. Gitu. Jadi rekomendasi lah. Oke. Akhirnya megang satu band, 2-3 band, wah keenakan nih. Lanjut. Sering waktu cari tenangan baru. Oke, cari tantangan baru. Tantangan baru ya keluar dari Manado. Keluarlah dari Manado. Nah, dari Manado hijrah kemana nih waktu itu? Waktu itu langsung ke Bali sih. Dari Manado langsung tembak Bali. ke Bali ya? Bali. Wow. Bali itu pada dasarnya awalnya itu nggak ada pegangan, Nggak ada pegangan sama sekali. nggak ada pegangan, buta aja di sana. Iya. Modal nekat lah Modal ya. nekat. Pokoknya terus. Intinya pada sosokan ini Iya, struggle lah. Struggle aja. rebel aja soundman nih biasa. Yoi. Terus. Udah waktu itu ketemu sama teman-teman Silas, ada band rock, Oke. ada namanya Jitro juga, memperkenalkan di Sanur waktu itu. Ketemu di Sanur.
Ya, ketemu sama Bang Rudolf. Oke. Beli Rudolf D2. Nah, di situ dipercayain megang lah. Megang mixer analog, balik lagi back to old Iya, school gitu. iya. Jadi megang Siles, tiba-tiba ada aja rezeki. Ditawarin lagi. Tawarin di salah satu bar yang menurut teman-teman di Bali itu mungkin ya, itu salah satu bar yang musisinya sangat-sangat detail mendengarkan mendengarkan oke. sound quality Ini bisa dari dibilang bar yang lumayan proper, sangat lah. proper, Oke. detail. Oke. Jadi teman-teman sekalian, ini cerita masih dilanjut lagi, tapi sebelum lanjut kita kopi dulu lah. Oke. Siap. Wow. Lanjut setelah di bar yang proper itu. Kira-kira sampai berapa bulan mulai adaptasinya tuh? Mulai adaptasi sama tempat baru istilahnya. Ini kan tempat baru nih. Ya, itu sih ceritanya gila juga sih. Itu kita nggak tahu waktu itu di situasi itu teman-teman yang main band di situ tuh bisa dibilang band-band yang main di kapal pesiar. Mereka terlatih pokoknya bermain dengan engineer yang kelas dunia lah, apalah gitu. Pokoknya triknya udah keluar lah ya. Ya, seakan kita kebutuhan kemampuan pengetahuan kita, knowledge kita tuh masih cuman kita berani aja terima tantangan. Iya, intinya sih macam tangan itu yang keren sebenarnya. Bayangin selama 2 bulan itu kita gambling habis-habisan sampai mau diusir. Oke. Karena salah satu yang main di situ itu namanya Aris Bolo. Aris Bolo tuh salah satu dewa gitar lah. Menangin Ibanez kompetisi di hari-hari musik. Gitu. Cuman yang dia kok nggak terlalu banyak ngomel sebenarnya. Bukan ngomel, cuman ya biasa lah orang kalau kebiasaan bermain detail, mintanya kan ekspektasinya harus tinggi. Ekspektasinya tinggi. Nah, kita digambling oleh Mas Ferry itu yang main keyboard. Mas Ferry itu sebenarnya awal-awal sebel juga. Tiap hari datang, Mas Jack gini itu tiap hari itu main. Nah, dari situ tuh jadi taktiknya kita untuk bisa lebih maju sih. Lebih belajar terus ya. Intinya pada learn by doing aja sih, Bang. Benar. YouTube juga salah satu yang berpengaruh. Tanya teman-teman. Iya. Jadi teman-teman sekalian, sebelum kita lanjut obrolan karena di sini udah mau maghrib waktunya, kita break dulu, sholat maghrib, ntar kita balik lagi ya. Oke teman-teman sekalian, lanjut lagi karena tadi break azan maghrib dan teman-teman yang lain sholat maghrib. Nah kita lanjut lagi, tadi sampai di Bali. Kerja di bar, yang bar itu sangat teliti banget. Mulai beberapa bulan experience-nya kayak gimana? Itu tuh mulai naik sih kayak gimana? Mulai dikenal sama teman-teman sekitar kayak gitu lah ya. Tiba langsung di satu bar, pindah lagi ke jadi curi-curi waktu main di CBGB-nya Jimmy Shelter. Wih, itu gila itu. Itu Balian Band, mau band Sin Bali lah. Iya. Pegang. Sampai terakhir diorganize oleh Maternal tuh ada I Had God tuh main tuh. I Had God main itu yang organize Maternal main di Bali di Jimmy Shelter. Kita produksi sound yang di panggung. Maksudnya bantu-bantu bantu preparing dan segala macam lah ya. Oke. Nah setelah dari situ, singkat waktu singkat cerita, pandemi mulai datang. Pandemi mulai datang, hilang kontak, ketar-ketir udah masing-masing bubar. Setelah dari situ pulang. Gembel lagi. Oke, nah sebelum lanjut cerita tentang sound engineer, apa sih sebenarnya kalau misalnya orang awam bertanya gitu kan, sound engineering bagi banyak orang umum mau tahu gitu, sound engineering apa sih intinya gitu? Sound engineering tuh, mohon maaf,
bukan pada sok tahu sih sebenarnya. Pada intinya itu sama profesi. Profesi, Kayak oke. profesi orang kantor, Oke. profesi orang arsitek. Nah kalau di audio itu Oh, Itu oke, profesinya, oke. soundman. Profesinya soundman gitu ya. ya the man behind the gun lah. Oke. Jadi sekilas perjalanan cerita tentang perjalanan sampai akhirnya bisa disebut lah ya. Ini bisa disebut soundman, bisa disebut gitu. Bisa disebut soundman. Kemudian sempet kan beberapa tahun sempat hilang kontak, kemudian ketemu lagi, lihat perkembangan dan segala macam, ketemu lagi dan akhirnya pengen ngobrol langsung ya kayak gini biar teman-teman juga tahu kan soundman tuh kayak gimana sih. Kayak gitu, apalagi kita di sini di timur tuh jarang knowledge atau pengetahuan yang di-share ke teman-teman tentang profesi yang mungkin jarang orang menggeluti kayak gitu. Nah, kira-kira apa yang mau disampaikan buat teman-teman yang lagi nonton atau apa? Ini profesinya nggak ribet loh, bisa loh kayak gitu maksudnya. Bisa digeluti loh, bisa dipelajari loh kayak gitu. Maksudnya kayak gitu. Dia jadi soundman tuh kembali ke selera musik dulu sih. Selera musik satu, Musik lu taste-nya bagus. taste-nya bagus. Itu jadi alasan kuat bisa mengakurasi bunyi-bunyian lah dulu. Oke. Terus frekuensi itu, dan jangan salah, sekolah audio itu setahu kita sekolah audio itu paling mahal. Paling mahal. Oke. Bisa nanti Google aja cari-cari. Iya. Mereka ada SAI, tapi mohon maaf karena nggak ada uang. Iya. Belum bisa sekolah atau tidak aja. Pokoknya By doing aja sih. sambil belajar, sambil bergaul lah ya, Bergaul. istilahnya kayak gitu, sambil belajar, sambil perluas jaringan dan segala macam. Oke. Terus pas balik sempet gue lihat bikin homestay, bikin kayak gitu. Maksudnya cerita kehidupan, ya kan? Cerita kehidupan yang tadinya diserang pandemi kita nggak tahu ngapa-ngapain, Iya. ya kan? Sempat beralih atau gimana? Coba ceritain. Kalau Bukan beralih ya, istilahnya yang tadi yang saya bilang di awal, mencari cuan. kalau kembali ke awal, sebenarnya apa ya? Terada yang terlalu Ini kan- bagus untuk dimulik dari Enggak, kita. Gitu. maksudnya ini tentang kehidupan sehari-harinya. Kan pas itu dari sound engineering yang tiba-tiba udah dikenal teman-teman walaupun belum Teman-teman banyak. skena aja. Teman-teman skena. Ya. Kemudian pas pandemi kan tutup semua tuh. Ya. Ya kan? Sempatlah balik yang pas kuliah udah ya bilang alih profesi tapi enggak. Kemarin bantu rambut Bantu kapal. ngelas kapal ya. Cerita bapak-bapak ini kalau misalnya nggak ada side job yang lain ya apa saja dihajar kayak gitu. Nah, lanjut. Jadi kembali ke potensi yang bisa digali sih Iya. sebenarnya. Dengan tanda kutip ya positif thinking aja dulu. Positive thinking. Dari situ lahirlah anxiety, kecemasan tuh. Di kehidupan kerja, rutinitas dengan uang yang maksudnya wah ternyata soundman nih menjanjikan sekali, ada uangnya nih, uangnya boleh nih. Oke. Nah, setelah pandemi itu pulang, tiba-tiba menikah lah, Oke. hampir dibuat rumah tangga lah. Oke. Tapi ada satu persoalan yang kita bilang bahwa kita tetap kita punya playground tersendiri, taman kanak-kanak, tidak bisa diganggu gugat, karena privasinya itu. Kita tetap jadi anak muda, forever yang bermain. Alright, that's great. Jadi kerja bagi kita hanya fun, Having fun aja. uang nomor kesekian lah. Ya. Nomor kesekian. Yang penting having fun dulu. Yang ada ya. Oke. Ya. Nanti begini. Terus cerita buat teman-teman gimana nanti kalau misalnya ke depan gitu ada teman-teman yang nonton terus pengen hubungin atau gimana, bisa di Instagram atau di Facebook. Janganlah. Atau nanti nomor WA. Jadi teman-teman Soalnya sekalian mahal, kalau anjing. misalnya tinggal bisa dinego aja. Kidding, Buat teman-teman sekalian ada nanti
Instagramnya, Facebooknya, dan nomor WA-nya nanti saya tulis di bawah sini, di bawah di deskripsi ya. Nanti kalau nomor WA masuk pinjol lagi. Pinjaman online. Yang penting katanya tadi jangan judi online. Nah, terus lanjut. Lanjut dari situ mulailah istilahnya mulai mencoba untuk bangkit kembali. Itu gimana ceritanya? Mulai bangkit lagi itu ya alasan paling sederhana, percaya apa yang kita pelajari selama ini. Oke. Karena kita terlatih di medan juang ya, maksudnya Oke. rebel sebagai, mohon maaf kita bilang kita sebagai hidup di kolektif anak pang lah ya. Kita diajarin untuk bawa bisa tanah survive, lah. bisa survive, Bisa survive. di keadaan apapun, di Oke. situasi apapun. Itu yang punya ambience tersendiri. Maksudnya Oke. ada salah satu perspektif yang kita sekarang lagi geluti, ada stoicism, terus kita mendengarkan sounds binaural atau solfeggio sounds, itu hilang anxiety-nya, jadi kecemasan tentang hidup, kecemasan tentang masalah-masalah yang kita hadapi begitu. Jadi pada intinya kita termikirkan uang sebenarnya. Cuman ya makan sama fashion, musik, makan sama merchandise itu harus lah ya. Harus itu. Walaupun udah istilahnya udah berumah tangga, udah jadi bapak ya. Udah jadi bapak tapi tetap forever young ya. Kayak ini nih, Jangan terlalu meninggi. Ingat tidurmu masih di bumi. Nah, tuh. Jadi mungkin udah beberapa menit kita ngobrol, ya bisa dibilang lumayan lah singkat ceritanya, shortnya seperti itu. Kasih kata-kata atau motivasi buat teman-teman yang lagi nonton. Motivasi buat teman-teman yang lagi nonton, mungkin mereka termotivasi untuk menjadi sesuatu atau menjadi seorang engineer atau menjadi apa, karena medan ke depan lebih parah lagi kayak gitu bro. Silahkan. Whatever. Silahkan. Sampein buat teman-teman apa motivasinya. Silahkan. Intinya sih passion before fashion. Maksudnya fashion itu belakangan. Fashion belakangan. Ya passion dulu. Kalau apa yang digeluti, ya jalani aja begitu. Jalani aja, nikmati, anggap itu kayak sebuah mainan. Jadi kita jadi kayak anak kecil terus, diisi terus jadi kayak bermain aja tanpa disadari, ada aja tuh rezeki itu. Jadi sangat sebenarnya filosofis hidup itu sederhana. Sangat sederhana. Nikmati hidup, udah. Udah, titik ya. That's it, cuman itu. Sampai situ titik ya. Ya kalau menurut kita. Iya, oke. Atau teman-teman. Itulah teman-teman sekalian obrolan kita yang sangat singkat ini. Pesan terakhirnya, nikmati hidup. Saya Safi dan Jack. Mohon pamit undur diri. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya Ke pinjol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.